Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang tekun mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan Dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Kristus tidak mempunyai definisi atau penjelasan lain selain mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Jadi bukan status, tetapi sebuah komitmen. Bisa saja statusnya adalah murid Kristus, orang Kristen, orang Katolik, tetapi tidak mendengarkan sabda Tuhan dan tidak melaksanakannya. Bukan, itu hanya status, tetapi tidak sungguh-sungguh menjalankan komitmen. Perintah Yesus yang paling utama adalah perintah kasih. Jadi harus hidup dalam kasih kepada siapa saja. Kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu membesarkan hati, kasih itu mendengarkan, kasih itu mendukung. Hal-hal sederhana sebetulnya, bukan yang luar biasa. Karena itu menjadi murid Yesus kelihatan dari hidupnya, bukan dari statusnya di dalam identitas, entah KTP, entah SIM, bahwa dia pengikut Kristus, bukan. Tetapi dari bagaimana cara kita bertindak, bagaimana cara kita menyapa, bagaimana cara kita mengambil keputusan, bagaimana cara kita bereaksi. Itu semua berdasarkan firman Tuhan. Karena relasi dengan Yesus hanya bisa dan atau sama dengan mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Yang kedua, Injil hari ini yang sangat singkat mau memberi bobot yang tinggi terhadap Bunda Maria. Yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya 100% adalah Bunda Maria. Jadi teks ini bukan menolak Maria sebagai ibu Yesus, justru melantik, menahbiskan Maria sebagai ibu Yesus bukan hanya secara biologis, tetapi secara rohani. Karena Marialah yang sungguh-sungguh 100% mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Karena itu kita harus belajar dari Bunda Maria tentang hal-hal yang sederhana, yaitu tentang mendengarkan, mengasihi, menolong yang kesusahan, dan mengambil keputusan-keputusan yang semuanya mengarah kepada ketaatan melaksanakan kehendak Tuhan. Tidak sulit karena hal-hal itu bisa dikerjakan
oleh seorang wanita sederhana, bukan berpendidikan tinggi, berpikiran yang luar biasa, bukan. Ibu rumah tangga sederhana yang tekun dan setia bisa. Ini bukan masalah sulit atau bisa atau tidak, tetapi masalah mau atau tidak, tekun atau tidak. Kalau mendengarkan sabda Tuhan saja tidak, bagaimana bisa tahu apa yang harus dilakukan? Karena itu pertama-tama memang ada dua langkah, yaitu mendengarkan dan yang kemudian tekun melaksanakannya. Tidak usah terlalu sulit, karena firman Tuhan sudah diringkas dari begitu banyak. Tuhan sendiri meringkasnya menjadi dua perintah yang harusnya sebetulnya satu, yaitu kasihilah Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenagamu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Apa saja yang orang lain ingin engkau lakukan agar mereka lakukan kepadamu, lakukan itu kepada sesamamu. Itulah seluruh hukum dan perintah Yesus. Menjadi lebih mudah lagi, tidak sulit. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak tekun dan melaksanakannya. Tinggal memotivasi diri supaya sungguh-sungguh tekun, setia, dan bekerja keras agar kehendak Allah nyata dalam hidup kita. Dan itulah kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, sehingga kami bisa memahami kehendak-Mu. Bantulah kami, anugerahkanlah kekuatan, agar kami mampu melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari, agar kami sungguh-sungguh bisa menjadi saudara dan saudarimu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.